Selamat pagi, Jess. Ini ada komen dari Pak User. Ya, ada komen dari Pak User. Ini kalau nggak salah tadi namanya saya lihat siapa ya? Lupa saya. Ya, tapi di sini munculnya user bla 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 bla. Pak Jess, maaf. Mau tanya, kalau sudah umur 50 tahun, saya 50 tahun lebih, Pak D. Pak Le. Saya umur 50 tahun lebih. Minum susu murni dari peternakan sapi bagus apa tidak? Kalau untuk anak sapi bagus, kalau untuk anak manusia tidak bagus. Kalau untuk kita tidak bagus, kalau untuk orang dewasa juga tidak bagus. Tidak bagus. Terima kasih ya. Gini loh Jess, gini loh. Ini kamu harus pahami ini ya. Kadang kalau saya ngomong begini ini pasti akan terpatahkan dengan informasi yang kamu dapat selama ini. Sehingga kamu mempertahankan pemberitaan yang selama ini sudah kamu pahami bertahun-tahun, apalagi umur 50 ya, kamu pasti kenal yang namanya 4 sehat 5 sempurna ya. 4 sehat 5 sempurna itu sudah memproduksi banyak orang sakit di Indonesia. 4 sehat 5 sempurna itu sudah merusak kesehatan banyak orang di Indonesia. Beneran? Beneran. Kalau zaman nenek moyang kita mungkin itu tidak. Karena aktivitas mereka lebih banyak ketimbang sekarang. Ya, 4 sehat 5 sempurna bebas, enggak ada masalah. Mau makan ikan, mau makan nasi, mau makan lauk pauk, sayur, susu, itu enggak masalah. Karena apa? Karena terpakai. Ya, ludes, disikat semuanya sama tubuh. Karena tubuhmu aktivitasnya kemana-mana jalan kaki. Sekolah jalan kaki. Zaman saya kecil, sekolah itu lari-larian, ngejar angkot. Ya, karena nggak bisa bayar angkot, makanya ngejar angkot gelantungan. Kemudian angkotnya berhenti, sopirnya keluar, kita dikejar-kejar. Saya lari juga. Ya, itu yang terjadi ya. Ngejar-ngejar angkot kita sekolah. Jalan kaki. Kalau sekarang nggak bisa. Kamu keluar rumah 500 meter aja naik motor. Dulu zaman saya, keluar rumah beli minyak yang disuruh orang tua saya, itu 1 kilo. Beli minyak tanah itu 1 kilo. Belum lagi keluar beli beras. Nggak masalah. Karena apa? Terus setiap sore karena karena situasi kampung itu masih banyak lapangan, masih banyak tanah kosong, sehingga setiap sore pasti sepak bola. Itu yang terjadi. Sehingga makan apapun di siang hari, ludes. Energinya kepake. Kalorinya kepake. Kalau zaman sekarang bagaimana? Nggak bisa. Kamu bedakan. Zaman nenek moyang kita yang udah usia 60-70 tahun dibandingkan dengan usia kayak kita yang baru 30-40, apalagi anak-anak kita yang baru umur 20-30 tahun. Oh, jauh berbeda, Pak Bos. Jauh berbeda. Ya. Terus kemudian yang kedua, susu itu bukan minuman kita, manusia. Ya, susu itu minuman bayi. Makanya anakmu minumnya susu, dan itu harus ASI, bukan formula. Bukan susu sapi, bukan susu monyet, bukan susu kambing, bukan juga susu kuda, bukan juga susu kucing. Tapi susu manusia, susu ibunya. Namanya ASI, air susu ibu, sehingga anakmu sehat. Ya, kamu kalau menikah, terus berencana punya anak, kamu harus wajib, wanita ya, wajib menyusui anakmu minimal 2 tahun. Maksimal 5 tahun kamu harus menyusui anakmu. Supaya apa? Supaya kamu menciptakan anak yang betul-betul fit, sehat. Nah, kamu zaman sekarang kan enggak. Kamu kasih anakmu susu formula. Dan kemudian kamu kasih empasi secepat-cepatnya. Makanya anakmu kuntet-kuntet. IQ-nya di bawah 100. Apalagi zaman sekarang. Kamu lihat Indonesia, Konoha, IQ-nya 78. Nggak bisa kayak saya. 100 lebih nggak bisa. Sekarang ini. Susah. Kenapa? Ya karena nutrisinya udah dipotong sama orang tuanya sendiri. Kamu nggak bakal bisa. Contoh, kamu pergi jalan-jalan sama anak-anakmu. Yang kamu bawa kan jajanan. Bukan telur. Bukan nutrisi. Bukan mikro. Bukan makronutrisi. Tapi jajanan. Dan jajanan itu 1000% pasti gula. Makanya zaman sekarang kalau kamu selidiki di rumah sakit,
Ya, sekali-sekali lah kamu berdiri di depan rumah sakit itu. Ya, anak-anak umur 4 tahun itu sudah terkena dengan diabetes tipe 1, di mana seumur hidupnya cuci darah, tidak ada obatnya, tidak bisa diselesaikan, tidak bisa diperbaiki lagi. Kalau diabetes tipe 2 masih bisa diperbaiki dengan memperbaiki metaboliknya, yaitu dengan tidak sarapan, tidak makan malam, ya, stop makan tepung, stop makan nasi, stop makan gula, stop makan jajanan, stop makan cemilan, stop minuman manis, stop semua gorengan. Nah, itu bisa diabetes tipe 2 ya. Tapi kalau diabetes tipe 1 tidak bisa. Nah, itu dia. Nah, kenapa kita tidak membutuhkan susu? Karena ketika anakmu disapih, lalu dia dibesarkan, kenapa dia tidak membutuhkan susu? Karena enzim laktos dengan sendirinya hilang. Nggak ada di dalam tubuh kita untuk ikut mencerna susu yang waktu kecil ada dalam tubuhmu, gitu. Sehingga kamu nggak perlu minum susu. Apapun merek susu itu bukan minumanmu itu. Makanya kamu semakin minum susu semakin bermasalah kan? Coba aja omongan saya cek, bener nggak? Itu tuh orang-orang tua yang dibilang minum susu supaya lututnya kuat. Nggak ada, yang ada semakin kropos. Yang betul adalah kamu minum vitamin D3K2. Racikan macin wajib. Karena racikan macin suplai mikronutrisi. Kamu minum D3K2 harus minum racikan macin, ditambah racikan macin sehingga kebutuhan nutrisinya tercukupi gitu. Terus kemudian harus latihan, terutama latihan kaki. Itulah sebabnya disarankan orang-orang tua itu kamarnya ada di atas supaya setiap hari turun naik tangga. Nah, itu akan melatih lututnya. Kalau enggak, makmu lumpuh. Orang tuamu lumpuh, kamu aja jalan jauh enggak bisa. Akhirnya lumpuh. Karena apa? Kakinya enggak pernah dilatih. Ya, ditambah mudanya enggak pernah olahraga, anaknya banyak, males, enggak pernah nyeker, ya udah resikonya tanggung penumpang. Bukan ditanggung sopir, penumpang yang nanggung resiko itu gitu. Ditambah lagi minumnya susu, nah udah kena ya osteoporosisnya, osteoartritisnya nggak bisa sembuh itu. Karena bukan susu obatnya, bukan susu memperbaikinya. Yang memperbaikinya adalah kamu harus menguatkan tulangmu. Nah, tulangnya kuat itu karena ototnya kuat, ototnya tebel, massa ototnya bertambah. Nah, itu baru tulangmu kuat. Gitu. Kalau ototnya loyo, ya udah pasti tulangmu nggak kuat, gampang patah. Jatuh dikit, kamu tiansui, stroke, patah. Gitu. Tapi kalau kayak kita kayak saya, 57 tahun, wah, karena setiap hari ini aja saya latihan kaki banyak banget itu. Ya, berapa set saya latihan kaki, taruh beban di pundak, jongkok, berdiri, jongkok, berdiri. Jadi kaki rapat, buka lebar sebahu, buka lebar lagi segenggaman tangan. Saya hari ini latihan kaki banyak banget. Ya, karena apa? Karena saya kepengen umur 120 tahun kayak Musa dan tidak bawa tongkat. Makanya saya latihan kaki. Sehingga saya bisa jongkok berdiri, nggak perlu pakai tongkat gitu. Nah, itu yang terjadi. Kamu lihat wajah saya fresh, ya enggak? Umur 50 tahun, 57 tahun, yang seumuran sama saya, udah kuyu, udah jauh. Kenapa ya? Karena mereka tidak memperhatikan makannya dan tidak memperhatikan tubuhnya. Nah, itu dia. Walaupun umur sekarang ini mau mulai bisa. Saya baru mulai gerak lagi kan 6 tahun yang lalu. Sebelumnya saya kerja, terus nggak mikirin apapun. Nah, begitu tahu permasalahannya, baru saya melatih diri saya. Gitu. Jadi, stop susu, Pak. Itu bukan minumanmu, Pak. Dan nggak penting kamu ngejar-ngejar minum susu. Saya sarankan yang masuk ke mulut ya, telur, ikan, daging, seafood, itu aja pelihara. Ya, telur, ikan, daging, seafood, itu pelihara aja. Terus kemudian minum sehat, suplemen yang berhubungan dengan liver, antioksidan, nah liposomal, propolis, royal jelly. Nah, itu antioksidan yang dibutuhkan, liposomal glutathione ya. Terus kemudian yang berhubungan dengan lambung, berhubungan dengan usus, berhubungan dengan pencernaan, ada probiotik, ada MCT. Nah, itu perlu banget untuk membantu pencernaan dalam tubuh. Nah, kemudian berhubungan dengan pembuluh darah, D3K2. D3 untuk tulang, untuk gigi, untuk kulit. K2-nya untuk membawa kalsium menuju kepada tulang. Nah, itu yang betul, bukan susu.
Gitu ya. Susu singkirkan aja, itu bukan minumanmu itu. Gitu. Ya. Monggo silahkan.